الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita akan sampai kepada pembahasan bahwasanya salah satu orang yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang apabila dilakukan pelakunya mendapatkan kedudukan tinggi bagi para pelakunya supaya pelakunya itu dicintai oleh Allah, yaitu adalah golongan yang ke-18. Orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini sudah kita bahas 3 kali pertemuan kalau tidak salah, atau 2 kali. Kita sampai pada pembahasan hari ini, melanjutkan apa sih yang kita harus lakukan. Karena ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ini kan bukan kalimat yang begitu gampang diucapkan. Tapi kalimat ini merupakan kalimat yang harus disertai dengan komitmen, kewajiban, dan harus disikapi dengan keberanian ketika kita mengambil konsekuensi. Berapa banyak orang yang bersahabat dengan kita di waktu cerah, tapi belum tentu bersahabat dengan kita di waktu mendung. Karena banyak orang yang gampang mengatakan saya sayang sama kamu, tapi belum tentu sayangnya teruji ketika gelombang itu datang. Makanya sunnah memberikan boundaries. Sunnah itu memberikan sebuah batasan. Kalau kamu mencintai, kalau kamu menyayangi seseorang karena Allah, ada komitmen yang harus kamu lakukan, ada kewajiban yang harus kamu kerjakan, dan ada konsekuensi yang harus kamu sikapi dengan berani. Setiap engkau telah menetapkan tujuan bahwasanya kamu mencintai Allah. Kamu mencintai Dia karena Allah. Maka kemarin kita membahas apa komitmen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwasanya mencintai itu betul-betul datang dari kehendak hati kita. Dorongannya datang dari hati kita. Semata-mata tidak ada profit dan tidak ada keuntungan ketika kita mencintainya. Tapi betul-betul kita mendapatkan kecintaan itu karena Allah. Banyak orang memiliki 1000 alasan untuk mencintai seseorang. Bisa jadi karena ada keuntungan profitnya, bisa jadi karena ada nama dia yang ikut terkenal, atau bisa jadi karena berbagai macam faktor. Makanya Islam itu ketika menggariskan keikhlasan di dalam kita berinteraksi sosial ketika kita mencintai itu apa? Kalau cintamu, kalau sayangmu, betul-betul dorongannya itu datang dari Allah. Bahwasanya kamu mencintai Dia karena Allah, ada kebaikan yang kamu lihat dari dirinya, lalu kamu jatuh hati, kamu luruh cintamu kepada dirinya, maka sesungguhnya ketika yang mendorongmu itu adalah Allah semata, bukan karena profit, bukan karena efek-efek material dan finansial yang kamu peroleh, maka pada dasarnya itu merupakan kewajiban kita yang pertama, mencintai semata-mata karena Allah. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah bagaimana ketika kita saling mencintai menasihati dengan sabar. Karena sifat kesabaran itu merupakan bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mencintai seseorang yang begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Terutama ketika dia mendapati orang yang dia katakan dia cintai tetapi begitu gampang untuk merendahkan. Kalau kita mencintai karena Allah, orang yang beriman ya harus sabar. Jangan gampang mencela, jangan gampang menghujat. Jangan pula gampang untuk menyesatkan. Janganlah kita sebagaimana orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang begitu tidak paham bagaimana konsekuensi mencintai orang mukmin. Kenapa? Karena setiap mereka berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka secara otomatis mereka serta-merta menyesatkan orang yang seberseberangan dengan pendapat mereka. Nah, tentunya orang yang memahami sunnah adalah orang yang mereka paham. Ketika mereka mencintai orang yang beriman itu yang mencintai dengan sebuah komitmen. Mencintainya ketika mendapatkan kesalahan, maka dia itu memperingatkan dengan kesabaran, dengan kelembutan. Sebagaimana begitulah Rasulullah memberikan contoh terbaik. Ketika beliau memberikan peringatan kepada para sahabat yang terjatuh pada kesalahan, beliau tidak menjatuhkan namanya. Beliau tidak menghujatnya. Tetapi beliau tetap menjaga kehormatan orang yang tetap berbuat kesalahan. Makanya maaf ya kalau kita mengaku saya sekarang ngaji sunnah, tapi lesanmu, jempolmu banyak menghujat orang. Nabi mana sih yang kamu ikuti? Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mendapati Abdullah bin Ubay, semua pasti mengenal nama Abdullah bin Ubay. Orang munafik terbesar pada umatnya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ubay. Orang yang menggembosi ketika para sahabat akan berperang di perang Uhud. Orang yang menuduh Aisyah
berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Orang yang mengatakan jangan dibantu itu Muhammad dan para sahabatnya supaya mereka kelaparan. Orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu dalam kehinaan karena mereka merasa merekalah yang paling mulia. Abdullah bin Ubay dengan tingkat kejahatan yang melampaui batas, yang dikategorikan sebagai orang munafik. Tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay? Ketika Rasulullah itu memperlakukan Abdullah bin Ubay itu, Rasulullah tidak pernah mencela namanya. Rasulullah tidak pernah menghujat. Padahal ini orang munafik. Nyata munafik-munafiknya. Ya. Jadi betul-betul nyata kemunafikan yang ada pada diri Abdullah bin Ubay. Tapi lihat, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, ketika Allah menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Munafikun, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kamu itu memintakan ampunan ataupun tidak memintakan ampunan tidak akan pernah diampuni orang-orang semacam Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah berkata, kalaupun aku tahu bahwasanya ampunanku, permintaanku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima sama Allah, maka itu pun saya tetap memintakan ampunan. Saking begitu lembutnya Rasulullah kepada orang yang sudah mengaku sebagai seorang muslim walaupun hatinya adalah munafik. Kalaulah Rasulullah sama Abdullah bin Ubay sebegitu lembutnya Rasulullah, padahal ini tokoh munafik yang jelas terang benderang bagaimana Quran memberikan kabar bahwasanya dia seorang munafik, maka ketika itu adalah seorang munafik Rasulullah masih begitu lembut. Lalu tanya sama dirimu, kenapa kamu masih begitu gampang mencela sahabatmu, mencela temanmu? Hanya dalam satu masalah yang terkadang kamu tidak sama pilihan dalil dan pilihan ijtihadnya. Perintah untuk mencintai orang yang beriman itu bukan hanya diturunkan kepada saya, diturunkan kepada kalian, diturunkan kepada mereka, diturunkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Karena sekali lagi, tidak ada yang mereka itu selalu gagal memahami persaudaraan kecuali adalah orang-orang Khawarij. Jangan sampai kita tidak sadar dalam proses belajar kita ini tidak lebih daripada orang Khawarij. Begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Makanya yang kedua, komitmen ketika kita saling mencintai karena Allah itu apa? Yaitu adalah ketika kita menasihati dengan lembut. Ketika kita menasihati dengan sopan, menasihati dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, menutup aib-aibnya. Karena memang pada dasarnya setiap orang yang beriman pasti memiliki aib. Ya. Makanya dikatakan seorang ulama salaf, "Lau alimu alayya minadz-dzunubi la rajamuni bil hijarah." Kalaulah kalian tahu bagaimana aibku yang ditutup sama Allah, kalau kalian tahu aibku, pastilah kalian akan melempari aku dengan batu. Setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Setiap manusia pasti memiliki sisi aib. Allah tahu nggak kalau setiap manusia pasti memiliki sisi aib? Allah tahu. Allah ngerti nggak kalau setiap manusia memiliki sisi gelap pada kehidupan mereka? Pasti Allah mengerti karena Allah Maha Alim. Tapi siapa yang memerintahkan kita untuk menutup aib saudara kita? Ketika Allah tahu bahwasanya setiap manusia itu punya aib. Yang menyuruhnya juga Allah. Artinya bahwasanya semangat kita bersaudara bukan seberapa besar kamu membuka aib saudaramu. Tapi semangat kita di dalam mencintai karena Allah itu apa? Simpel, seberapa besar kamu menutup aibnya. Semakin besar kamu mampu menutup aibnya, mampu menutup kejelekannya, mampu menutup kekurangannya, sebesar itulah kamu telah melakukan proses cintamu itu karena Allah semata. Karena menutup aib itu tidak gampang. Menutup aib itu tidak ringan. Kata Ibnu Rajab, kata siapa menutup aib itu gampang? Susah. Makanya balasannya itu tidak main-main. Makanya sampai ada sebuah riwayat, siapapun orang yang ingin dijaga ketika dia melewati sirat, hendaklah dia adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatan saudaranya. Dan menjaga kehormatan saudaranya itu yang menutupi aibnya. Berat. Makanya mengetahui aib itu tidak gampang. Mengetahui kesalahan dan keburukan itu bukan perkara ringan. Beratnya luar biasa. Makanya Imam Nawawi sampai mengatakan mengetahui keburukan orang itu berat. Makanya orang mukmin dulu pada zaman
pada zaman salafus salih, pada zaman generasi pertama, mereka itu tidak suka mengetahui aib. Karena mereka tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mengetahui aib orang yang mereka kenal. Maka lebih baik mereka tidak tahu. Makanya sikap kita kalau kita realisasikan ilmu ini dalam tingkat aplikasi, dalam kenyataan kita adalah kalau kita betul-betul mencintai karena Allah, bukan masalah berapa besar kamu itu membuka aibnya, tapi seberapa besar kamu menutup aibnya.